Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Bapak. Siap, doa mulai. Salam. Yang tidak hadir pada pagi hari ini, nanti kalian dulu ya. Anissa, Safira, Adelia, Azahra, Febriana, Rama, Raffi, Kopi, Emiliano, Atia, Eliba. Silakan berdiri terlebih dahulu. Alzia, Mama, Alaminya, Kaula, Firya, Ari, Amirka. Semua ya. Bagaimana perasaannya pada pagi hari ini? Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada SPP. Ya, ikutin ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Menari doa. Mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa? Tapi sepertinya semakin cepat. Ya, sudah. Mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ya, sampai yang masih belum fokus. Cukup atau lagi? Cukup ya. Saya implementasikan pembelajaran berdiferensiasi proses berdasarkan kesiapan pembelajaran siswa. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu materi mengenal dunia imajinasi.
Kegiatan berdiferensiasi proses yaitu kegiatan yang di dalamnya terdapat perbedaan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang beragam dan bervariasi. Guru dapat menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, serta mengembangkan kegiatan bervariasi dan mengkelompokkan yang fleksibel. Nah, anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah berkelana di dunia imajinasi. Ada yang tahu imajinasi itu apa? Kita ingin berhayal? Iya. Biasanya apa yang dihayalkan? Jadi pembelajaran kita pada hari ini akan berfokus pada elemen teks naratif. Teks naratif sendiri adalah cerita imajinasi yang berisi serangkaian peristiwa atau kejadian secara berurutan yang terdapat pada bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, kebanyakan teks naratif ini pastinya berkaitan dengan dongeng, novel, ataupun cerita-cerita lainnya. Nah, pernahkah kita sadari bahwa ternyata kalau kita menceritakan suatu kejadian pada rekan kita, itu ternyata juga merupakan teks naratif. Karena dia ada bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, struktur dari teks naratif itu ada awal kejadian masalah, klimaks, dan resolusi. Awal kejadian masalah ini di mana dalam sebuah cerita itu diperkenalkan tokohnya, lalu di situ juga awal kejadian masalahnya itu kenapa atau sebab akibat dari permasalahan itu. Nah, di klimaks ini adalah puncak dari masalahnya. Secara rinci dijelaskan permasalahan yang terjadi di awal paragraf atau awal pengenalan kenapa masalah itu terjadi. Lalu di resolusi itu adalah penyelesaian masalah atau biasanya amanat yang ditulis oleh penulis. Begitu ya. Lalu elemen teks naratif. Elemen teks naratif itu adalah unsur inspiratif atau unsur pembangun dari pembuatan teks naratif sendiri. Itu bisa tema, tokoh, alur, dan masih banyak lagi yaitu yang berkaitan dengan pembangun teks naratif itu sendiri. Setelah menjabarkan materi, saya memberikan review materi kepada siswa, di mana dengan review materi saya dapat melihat kesiapan pembelajaran siswa, sehingga saya dapat membagi siswa menjadi 3 kelompok. Dilihat dari kesiapannya, kelompok pertama memiliki kesiapan yang tinggi, kelompok kedua yaitu kesiapan sedang, dan kelompok yang ketiga kesiapan rendah. Naratif berkaitan dengan elemennya, kita akan berfokus pada pengkajian tokoh. Dari sini ada cerita yang nanti akan dibagikan. Setelah membaca cerita, kalian akan mengerjakan tugas secara tokoh. Siswa mengerjakan tugas yang sama, soal yang sama, dengan jenjang kesulitan yang sama, namun proses pengerjaannya berbeda. Setelah setiap masing-masing kelompok mendapatkan tugas, guru mempersilahkan siswa untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, karena terdapat 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Kelompok ketiga, di mana kelompok ketiga memiliki kesiapan pembelajaran yang rendah, guru mendampingi siswa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kemudian bagi siswa yang belum paham akan mendapatkan penjelasan dari guru secara privat. Yang selanjutnya, untuk kelompok 2 yang memiliki kesiapan sedang, mereka mengerjakan tugas atau soal secara mandiri, atau mereka bisa mengerjakan tugas dengan cara berdiskusi pada rekannya, atau bisa dengan bertanya maksimal dengan 3 kelompok rekannya, sehingga mereka dapat menjawab soal-soal tersebut.
Dan alhamdulillahnya dalam pengerjaan secara keseluruhan mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Meskipun ada beberapa pertanyaan atau soal yang tidak dapat ia jawab, ia menanyakan pada rekannya bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, yang terakhir yaitu kelompok 1 di mana memiliki kesiapan pembelajaran yang tinggi, yaitu mereka mengerjakan tugas secara mandiri dan dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu, dan mereka siap untuk menerima soal-soal yang baru. Kelompok 1 juga sudah siap membantu rekannya yang mengalami kesulitan. Oke, karena pembelajaran telah selesai. Pembelajaran tadi kita tuh belajar tentang apa sih? Lalu tokoh yang tadi kalian kerjakan, yang kalian cari tokohnya bernama siapa? Bagaimana perasaannya pada pembelajaran kemarin? Pembelajaran kita akhiri, jangan lupa tugasnya dikumpul minggu depan ya. Jadi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.